Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aziza Harahap. Saya perwakilan dari kelompok 32. Kelompok saya terdiri atas Andre, Robi, dan saya sendiri. Saya akan mewakili kelompok saya untuk materi mata kuliah Desain Pemikiran Bisnis. Judul presentasi saya pada kali ini adalah Pantang Menyerah dan Keberanian Mengambil Resiko dalam Berwirausaha. Jadi, pada kali ini kita akan mengenal dulu apa sih itu pantang menyerah. Pada hakikatnya, sikap pantang menyerah sendiri adalah sikap yang tangguh. Tangguh adalah merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan wirausaha, dalam mengembangkan usahanya. Tentu kita harus ulet, harus tangguh agar usaha dapat berjalan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Lalu dalam berwirausaha juga kita harus penuh semangat dalam artian kita harus terus mencoba berkreasi, berinovatif dalam usaha tersebut. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru dalam bidang usaha yang kita tekuni, seperti itu. Lalu berikutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah dasar dari semua kegiatan yang harus dilakukan. Dengan bekerja keras kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu. Jadi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang menunjukkan sikap pantang menyerah ini? Ada banyak nih faktornya. Ada bekerja dengan penuh keyakinan, ada bekerja dengan penuh ketekunan. Faktor-faktor yang menunjukkan sikap pantang menyerah tuh apa aja sih? Seperti ada bekerja dengan penuh keyakinan, penuh semangat, berdasarkan kemampuan tentunya, terus bekerja dengan kesabaran, ketabahan, menerima cobaan dengan lapang dada. Itu adalah faktor-faktor yang menunjukkan bahwa seseorang tuh memiliki sikap pantang menyerah yang tentunya sangat baik untuk dimiliki seseorang yang ingin berwirausaha. Lalu tentunya kita harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sebagai seorang wirausahawan, tentu kita harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Kenapa sih harus punya? Karena nanti contoh misalkan usaha kita berkembang dengan pesat, tentu kita pasti akan merekrut karyawan-karyawan baru. Tentunya kita harus memiliki sifat kepemimpinan agar kita tuh sesuai gitu, bisa mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan kita bersama, begitu. Lalu sifat-sifat kepemimpinan tuh ada apa aja? Ada komitmen yang tinggi dalam bekerja. Kita sebagai pemimpin harus memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. Lalu ada etos kerja, terus dalam menyangkut distribusi kekuasaan dalam bekerja, melibatkan orang lain dalam bekerja tentu harus dibutuhkan ya, karena gak mungkin kita melakukan semua pekerjaan itu sendirian. Lalu kita harus memiliki kebisaan dalam mengarahkan karyawan. Yang ini untuk tugas yang ini, yang satu untuk tugas yang lainnya, seperti itu. Lalu ada karakteristik dalam sikap pantang menyerah. Seperti tadi yang telah saya jelaskan, ada kerja keras, ulet, disiplin, mandiri, realistis, prestatif, komitmen tinggi, belajar dari pengalaman tentu sangat penting, memperhitungkan resiko usaha yang ada. Contoh dalam situasi COVID seperti ini, tidak semua usaha dapat berjalan lancar, ekonomi turun, jadi kita harus berpikir positif, kira-kira usaha apa yang cocok di keadaan yang seperti sekarang ini. Lalu kita harus melakukan sikap pantang menyerah dalam berwirausaha, ya ini kita harus bisa meyakinkan dalam berkomunikasi, kita harus bisa bermoral juga, berakhlak baik, memiliki tenggang rasa terhadap konsumen, bisa memotivasi karyawan tentunya, dan terus meningkatkan prestasi ke depannya, seperti itu. Lalu kita harus bisa membangun sikap mental pantang menyerah. Tentu pantang menyerah ini bukanlah sikap yang ada begitu, jadi bisa dilatih tentunya. Jadi kalau misalkan Anda mempunyai kecenderungan mudah menyerah, maka langkah pertama yang paling penting adalah mengakui kelemahan. Misal Anda adalah seorang yang cepat menyerah, sepertinya saya akan gagal begitu, maka kita harus cepat mengakui kelemahan tersebut, lalu menyadarinya, lalu kita siap untuk memperbaikinya, seperti itu. Lalu kita harus memotivasi diri sendiri nih bahwa saya bisa melakukannya, I can do it. Jadi kita harus punya upaya yang optimal untuk memperbaiki diri ke depannya gitu.
Lalu berpikirlah bahwa Anda bisa dan akan berhasil meraih apa yang Anda inginkan. Keyakinan ini akan membuat Anda lebih efektif dibandingkan bila Anda terlalu mengantisipasi kemungkinan buruk. Lalu arahkan mata Anda pada tujuan, bukan pada hambatan. Jadi tujuannya misalkan saya ingin menjual produk 1000, maka fokus saja sama tujuan itu. Tidak perlu berpikir pada hambatan, gagal, bangkrut dan segala macam. Kita harus pikirkan tujuannya, harus fokus, jangan mudah jatuh dalam hambatan-hambatan yang ada nantinya. Beranilah mengambil resiko tentu. Setiap usaha yang ada, setiap usaha yang kita lakukan pasti memiliki banyak resiko. Tentu resikonya ada yang ringan, ada yang besar. Kita harus siap, harus berani untuk mengambil setiap resiko, karena mau pilihan A atau pilihan B semuanya memiliki resikonya masing-masing tentunya. Lalu hadapilah tantangan dengan penuh semangat. Kita harus semangat menghadapi semua tantangan. Lalu jangan terlalu sempat mengambil kesimpulan. Sikap ini juga termasuk sering dilakukan para pemula ya tentunya. Mengambil kesimpulan dengan sangat cepat adalah hal yang cukup buruk dalam berwirausaha. Karena dengan begitu biasanya akan menimbulkan mental menyerah, mudah jatuh seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita harus mengalami kegagalan, berproses, lalu kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan teruslah berusaha, dan jika ada kesempatan baik untuk dicoba, coba. Begitu. Harus gigih. Lalu jangan terpengaruh oleh kegagalan orang lain. Imbangi juga kegigihan Anda dengan pemikiran yang kreatif. Kita harus terus berkreatif, berinovasi agar tidak fokus. Lalu jangan terpengaruh oleh kegagalan orang lain. Lalu imbangi kegigihan Anda dengan pemikiran yang kreatif. Jika Anda menghadapi tantangan dan hambatan, tentu berhentilah sejenak. Pikirkan bagaimana cara mengatasinya, lalu carilah jalur alternatif tentunya. Kita sebagai seorang wirausahaan, kita dalam berwirausaha tentunya harus memikirkan banyak resiko dan cepat mengatasi setiap hambatan yang ada. Ada jenis-jenis resiko. Ada dua, yaitu resiko non-entrepreneurial dan ada resiko entrepreneurial juga. Apa sih resiko non-entrepreneurial? Yaitu adalah resiko yang tidak diakibatkan oleh pengambilan keputusan kewirausahaan yang diambil individu. Jadi individu cenderung memanfaatkan jasa asuransi yang merupakan salah satu cara melindungi usaha dari resiko. Jadi mengandalkan asuransi tentunya itu banyak juga dipakai. Seperti itu. Lalu ada resiko entrepreneurial, adalah resiko yang diakibatkan oleh pengambilan keputusan kewirausahaan yang diambil individu. Jika mengambil keputusan bisnis yang tidak tepat, mengalami kerugian yang signifikan. Sebaliknya, jika mengambil keputusan bisnis dengan tepat, individu akan mengalami keuntungan. Risk karakter. Pemimpin sejati memiliki keberanian mengambil risiko dan selalu berhitung dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin tidak mengambil keputusan dengan emosional, apalagi dalam suasana penuh amarah. Pemimpin ideal membuat simulasi dalam pikirannya dengan bertanya what, why, and what if. Sebenarnya apa sih gitu? Apa yang sedang terjadi? What? Seperti apa realitas yang dihadapi saat ini? Dan mengapa hal ini terjadi? Apa sih penyebabnya? Seperti itu. Dan yang terakhir, apa resikonya? Gitu. What? Dan terakhir, apa resikonya? What if? Bila keputusan ini dilakukan atau terdapat alternatif lain yang lebih baik untuk meminimalkan resiko dan meningkatkan keuntungan. Jadi bagaimana jika keputusan ini diambil? Dapatkah meningkatkan keuntungan? Dapatkah meminimalkan resiko? Pemimpin yang ideal biasanya melakukan hal-hal tersebut. Karakteristik pengambil resiko: tidak mudah mengalami kepanikan. Pengambil resiko pada dasarnya memiliki tingkat arousability yang rendah. Risk taker tidak mudah menunjukkan kepanikan jika diberikan rangsangan-rangsangan negatif sih. Rendahnya rasa takut.
Pengambil resiko suka dengan sesuatu hal yang baru sebagai pelajaran bagi dirinya. Perilaku pengambilan resiko yang muncul berasal dari dalam diri mengambil resiko sendiri, sehingga rasa takut dengan kegagalan yang muncul akan sangat rendah. Misalnya, berani menginvestasikan modal yang sangat besar agar usahanya semakin maju. Jadi, pengambil risiko tentunya memiliki karakteristik. Pada umumnya, seorang pengambil risiko tidak mudah mengalami kepanikan dan memiliki rasa takut yang rendah, sehingga menghadapi semua hal yang ada sebagai sebuah tantangan, pengalaman yang baru, sehingga patut untuk dicoba seperti itu. Jadi seorang pengambil risiko biasanya tidak takut untuk mencoba seperti itu. Lalu hal yang harus dilakukan jika ingin mengambil risiko. Apa aja sih yang harus dilakuin nih jika kita ingin mengambil sebuah resiko? Pertama adalah perkirakan sebanyak mungkin resiko yang akan dihadapi. Tentu kita harus memperkirakan resiko-resiko apa yang akan dihadapi seperti itu. Buatlah keputusan untuk menghadapinya dengan kekuatan yang dimiliki. Lalu menyadari dan mewaspadai apapun tindakan yang dilakukan akan dapat menimbulkan sebuah kegagalan. Jadi kita harus tetap waspada dan siap untuk menghadapi bila kegagalan itu bisa saja terjadi gitu. Lalu tentukan sikap terhadap bobot resiko tersebut. Jika merasa resiko terlalu berat melebihi apa yang telah dipersiapkan, sebaiknya menunda langkah untuk mempersiapkan yang lebih matang. Sebaliknya, jika yakin bahwa resiko itu lebih kecil dibandingkan kekuatan yang dimiliki, lanjutkan lancaran tersebut. Jadi kita harus menentukan sikap, seberapa besar resiko yang akan kita hadapi, seberapa besar resiko yang akan didapat begitu. Jika resiko yang terlalu besar dan sekiranya rencana yang kita buat tidak cukup, kekuatan yang kita himpun tidak cukup, maka alangkah baiknya untuk mundur terlebih dahulu lalu mempersiapkan lagi agar lebih matang ke depannya. Tapi sebaliknya, jika kekuatan yang kita himpun sudah cukup untuk menghadapi resiko tersebut, maka kita bisa melanjutkan rencana yang telah kita susun seperti itu. Mengapa orang takut mengambil resiko? Kenapa sih kok orang tuh takut ya ngambil resiko? Jadi beberapa orang itu berlebihan dalam memperhitungkan kemungkinan terburuk pada saat berhadapan dengan sesuatu yang mengandung resiko, sehingga tidak pernah memikirkan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terburuk tersebut. Lalu tidak jujur dan tidak proporsional dalam menilai kelemahan kekuatan hanya untuk melindungi kewibawaan di mata orang lain. Sering membesar-besarkan kekuatan dan mengecilkan kelemahan itu adalah sifat yang buruk, sehingga kita pada akhirnya lupa seberapa besar sih kelemahan kita, seberapa besar sih kekuatan kita, sehingga pada akhirnya kita akan membodohi diri kita sendiri. Lalu tips dalam menghadapi resiko. Pertama, kita harus menentukan dan mengenali situasi apa yang akan dihadapi. Daftar semua resiko yang mungkin terjadi sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi disusun dulu nih kira-kira resiko apa sih yang akan saya hadapi ke depannya, seperti itu. Lalu mengenali karakteristik resiko tersebut. Lalu tentukan strategi yang tepat untuk menghadapi resiko tersebut. Dan yang paling penting juga menentukan nih kekuatan dan keterbatasan kemampuan yang dapat kita gunakan untuk menghadapi resiko tersebut. Cukup gak sih kekuatan dan rencana-rencana yang telah kita himpun dalam menghadapi resiko-resiko tersebut. Memberanikan diri untuk keluar dari zona aman, menyiapkan diri juga untuk menerima resiko. Jadi siap untuk menerima resiko. Tentu hal terburuk dari resiko adalah sebuah kegagalan. Jadi kita juga harus siap jika resiko itu benar-benar terjadi dan kita benar-benar menerima kegagalan tersebut. Menguatkan diri dan berfokus pada pengendalian reaksi. Meninggalkan resiko kalau itu melebihi kemampuan. Seperti yang tadi saya ungkapkan, jika resikonya terlalu besar dan sepertinya kemampuan dan kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi resiko tersebut, maka alangkah lebih baik untuk mundur satu langkah, mempersiapkan lebih matang, lalu kita bisa mencoba lagi dengan persiapan yang jauh lebih matang. Tapi sebaliknya, jika menghadapi resiko itu di bawah atau setara dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa melanjutkannya gitu. Mengoptimalkan keberanian secara mati-matian dengan doa, tentunya yang paling penting, kejujuran,
kebenaran, serta berorientasi. Inji mengoptimalkan keberanian secara mati-matian dengan doa, kejujuran, kebenaran, serta berorientasi pada risiko. Menghadapi risiko apapun dengan konsentrasi tinggi. Jadi harus fokus terhadap risiko tersebut, juga tujuan kita. Jadi semua bisa terselesaikan dengan baik tentunya. Baiklah, itu adalah slide terakhir dari presentasi pada hari ini. Tentu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap berwirausaha pasti memiliki resikonya masing-masing, memiliki hambatannya masing-masing. Tapi tentu kita sebagai seorang wirausahawan harus memiliki sikap pantang menyerah, tentunya berani juga mengambil resiko, mempersiapkan diri dengan matang, memfokuskan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Andri yang telah membuat PPT tersebut. Terima kasih juga kepada Kak Robi karena telah meluangkan waktu. Terima kasih kepada dosen pembimbing tentunya Ibu Rubia karena bimbingannya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, presentasi yang saya lakukan pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pemikiran bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Rubia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan kata, penulisan maupun kalimat yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.